You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. Hi guys, welcome to our video. Welcome to our video. Jadi kita di sini mau mewawancarai narasumber, yaitu pemilik salah satu usaha laundry. Jadi di sini saya bersama anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya Jihan Salsabila dengan NIM 73220074. Lalu di teman saya Dina Keja. Saya Tina Keja dengan NIM 792287. Lalu ada teman saya selanjutnya Vanessa Aurelia. Hai, nama saya Vanessa Aurelia dengan NIM 75220111. Dan yang terakhir yaitu Sabrina Ananta. Hai guys, namaku Sabrina Ananda dengan NIM 79220209. Oke guys, untuk selanjutnya kita bisa cek ke video selanjutnya. Halo semuanya. Jadi sekarang kami sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Sinta, sebagai salah satu pemilik usaha laundry, dan langsung saja kita ke sesi tanya-tanya seputar usaha laundry. Yang pertama, apa yang membuat Bapak Sinta ingin membuka usaha laundry? Ya, kalau dilihat dari sekarang ini kan rata-rata kebanyakan di tempat yang saya sewa itu banyak yang ngekos, banyak yang kerja gitu kan, jadi nggak sempat untuk cuci di rumah karena cuci di rumah mungkin perlu waktu, perlu tenaga ekstra. Jadi kalau di laundry kita kan sistemnya one stop service, jadi lebih memudahkan gitu loh buat orang-orang sekitar kita. Baik, selanjutnya apa yang membuat usaha laundry Bapak ini berbeda dari usaha laundry lainnya? Kalau saya bawa laundry yang sekarang ini saya bikin yang baru ya. Jadi kita sistemnya itu pakai QR pembayarannya. Nah, jadi bisa mau pakai jenis pembayaran QR apapun, jenis bank, GoPay dan lain-lain sebelum pakai. Begitu kita cuci kering cuma sekitar 1 jam ya cukup. Jadi lebih efisien. Begitu kita ada wifi dan lain-lain yang kalau bisa bekerja itu bisa. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak mempromosikan usaha laundry Bapak? Kalau promosi seperti pada umumnya ya, kebanyakan kita pakai media sosmed ya, di Instagram atau di Facebook atau yang lain gitu. Oke, selanjutnya apa modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha laundry? Ya, modal awal udah pasti harus punya biaya. Setelah itu kita cari tempat juga, pemilihan mesin. Setelah itu baru kita cari orang yang bisa untuk instalasi. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak memilih lokasi yang tepat untuk usaha laundry? Kalau milih tempatnya udah pasti harus punya tempat yang keramaian ya, padat penduduk, banyak yang ngekos misalkan atau dekat kampus, banyak mahasiswanya, ya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya apa saja peralatan yang diperlukan untuk memulai usaha laundry? Peralatan udah pasti jelas harus punya mesinnya. Setelah itu baru perangkat-perangkat pendukung seperti keranjang, plastik, terus itu box yang untuk penyimpanan chemicalnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan harga jasa laundry yang kompetitif? Sebenarnya kita udah bisa hitung ya kira-kira biayanya berapa. Mulai dari biaya air, listrik dan lain-lain kayak gitu. Setelah itu baru kita lihat di sekitaran kasih harganya berapa. Dan itu baru kita up. Terus selanjutnya, apakah Bapak perlu mendapatkan izin usaha untuk membuka laundry? Kalau izin usaha khusus nggak ada ya. Karena kita kan usaha laundry-nya ini termasuk UMKM. Jadi nggak perlu izin khusus buat ke pemerintah atau yang lain. Terus selanjutnya bagaimana strategi Bapak dengan pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan?
Pasti kita masuknya ke media sosial dulu ya. Setelah itu kita cari kira-kira apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Setelah itu kita sediakan di tempat kita, misalkan seperti setrika atau alat-alat yang sangat memadai untuk tempat kita. Oke, selanjutnya itu bagaimana mengelola stok dan persediaan bahan kimia untuk di laundry. Kalau stok udah pasti kita ada tahu karena trafficnya satu harinya itu kita butuh berapa kayak deterjen atau apanya itu karena dibutuhkan kita lihat trafficnya 1 bulan pertama, 1 bulan kedua, 1 bulan ketiga kayak gitu. Jadi kita udah tahu kita butuhnya berapa. Terus selanjutnya itu ada apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjaga perawatan mesin-mesin laundry? Kalau untuk perawatan mesin pasti setiap harinya kita bersihin ya, karena si mesinnya itu buat pengeringan ada filternya. Jadi setiap kalau customer ada yang datang, itu proses pengeringan setelah selesai baru kita bersihkan si pengeringnya itu. Baik, kan banyak nih pelanggannya, otomatis pasti ada yang keluhan juga tuh. Iya. Nah, terus gimana cara Bapak menangani keluhan para? Kalau keluhan misalkan biasanya suka ada kayak pakaian yang kurang kering atau apa, itu bisa kita ulang di tempat kita sampai benar-benar si customer merasa puas. Setelah itu baru mereka bisa pulang atau proses cuci diulang juga bisa. Kemudian bagaimana Bapak mengetahui apakah pelanggan puas dengan layanan Bapak? Karena setiap pelanggan itu apalagi pelanggan baru ya, selalu kita tanya ada keluhan nggak atau ada apa. Tapi untuk sementara ini grafiknya sih bagus karena dari bulan pertama sampai sekarang ini omsetnya selalu naik. Terus kemudian bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional dalam usaha Bapak? Nah kalau untuk efisiensi ya itu kita mulai bulan kedua kita buka bisa lebih pagi dan tutup bisa lebih malam. Jadi kita bukanya jam 7 pagi, tutupnya jam 10 malam. Terakhir nih, peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi Bapak selama ini apa aja gitu? Kalau peluangnya sih ya sementara ini bagus ya, peluangnya banyak orang yang butuh untuk mencuci kering. Tantangannya karena kita itu menggunakan listrik yang besar. Jadi kadang-kadang listriknya itu kebetulan di tempat kita tuh kadang-kadang suka si listriknya suka turun untuk mati. Tapi hitungan beberapa menit biasanya dia nanti naik lagi. Bukan karena kebutuhan listrik per KWH-nya yang kurang, tapi dari si PLN kayak gitu. Baik, segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Suta atas waktunya dan ilmunya juga. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, jadi gitu guys, seputar usaha laundry milik Bapak Suta. Nah, jadi kita tahu deh gimana caranya buat buka usaha laundry yang baik, terus kreatif dan inovasi juga. Dan kita juga bisa mengetahui berapa modal yang dibutuhkan dan apa saja alat yang dibutuhkan. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang mau tanya lagi, jangan lupa komen di bawah ya. Sekian dari kita. Makasih udah nonton dan juga untuk videonya. Bye-bye. And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. It looked like
since she cut her blue hair off. And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. It looked like cotton candy, and just as quick to get licked away. Last I heard, she was living with a boy who acts his age. And I guess I'll just miss her, even though she isn't even really gone. Things are just different ever since she cut her blue hair off. And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. Hello guys. Sekian dari kami. Bye bye. Bantu. Plastic side eye. Bang Ucin ampun bang, ampun. Lah,